Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Bayu Baik. Kali ini aku ingin bercerita tentang satu sudut pandang dan pemahaman ketika kita sakit. Kita udah banyak ngobrol tentang masalah makan sehat, tentang penyakit segala macam. Kali ini aku ingin bicara ke teman-teman dan juga kepada diriku sendiri tentang pentingnya kita bertobat sebelum berobat. Kok bawa-bawa tobat, Mas? Nah, ini perlu saya ajak ngomong ke teman-teman semuanya bahwa apa yang terjadi dengan diri kita, semisal sakit atau kita kena penyakit, coba kita evaluasi lagi. Karena itu adalah jalan untuk kita muhasabah. Jalan muhasabah itu adalah jalan untuk menjadi kita lebih baik lagi. Mungkin kemarin-kemarin kita terforsir dengan pekerjaan, kita terforsir dengan perasaan, ada sesuatu emosi yang dipendam, ada sesuatu kegelisahan yang selama ini kita pendam, ada kemarahan yang kita simpan. Nah, itu juga nanti menjadi masalah, menjadi penyakit gitu loh. Makanya mari kita introspeksi, mari kita muhasabah. Saya ngomong seperti ini bukan sedang menggurui enggak, tapi sedang sharing, sedang berbagi gitu. Jadi barangkali kita kena penyakit A, B, C, itulah cara kita disuruh untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita tobati? Mungkin di beberapa waktu yang lalu ada mungkin keteledoran kita, kesalahan kita, di mana Allah ngasih tubuh ini sebagai amanah, ya, rambut ini sebagai amanah, mata ini sebagai amanah, kulit ini sebagai amanah yang Allah ciptakan dan kita gunakan tidak untuk di jalan yang Allah ridhoi. Kita mungkin melangkahkan kaki-kaki kita untuk bermaksiat, kita mungkin melangkahkan pikiran-pikiran kita untuk menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah momentum ketika kita sakit untuk kita bertobat dulu. Jadi kalau ada badan gak enak, ada rasa tubuh tuh kurang nyaman, ambil air wudhu, kita sholat. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang menurunkan penyakit dan Allah lah yang akan mencabut penyakit itu. Jadi kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini kecuali untuk hal-hal yang sifatnya emergensi seperti kecelakaan ya. Hanya untuk badan yang gak enak segala macam. Biar kita tobati, kita maknai lagi aktivitas kita sehari-hari, dari bangun sampai mau tidur lagi kita maknai. Kita makan, kita maknai. Kenapa kita makan? Kita sholat, kita maknai. Apa sih maknanya sholat, ruku, sujud? Kita baca Quran, kita maknai. Kita kemudian bertemu dengan orang, kita maknai. Kita lihat pagi, kita maknai pagi. Kita lihat siang, kita maknai siang. Kita lihat malam, kita maknai malam. Kita baca alam ini. Kita bermuhasabah. Kita mendekatkan lagi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu. Jadi itulah jalan ya, jalan kesembuhan. Karena hari ini orang seakan-akan dicabut ketenangannya. Adanya pandemi seperti ini, corona, orang tuh takut, orang tuh gelisah, orang tuh panik, orang tuh kacau. Ya, padahal Ibnu Sina pernah mengatakan dalam satu kitabnya bahwa kepanikan itu adalah setengah dari penyakit. Maka tenanglah, tenangkan hati kita, tenangkan diri kita gitu loh. Karena tenang itu ada di Allah Subhanahu wa taala. Masker yang kalian pakai, vaksin yang kalian gunakan itu gak akan bikin tenang. Karena yang memberikan ketenangan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah sang pencipta alam semesta, manusia dan hidup ini, inilah yang memberikan ketenangan pada hati kita. Maka kita mohon kepada Allah ketenangan. Kita mohon kedamaian, kita mohon sakinah. Ya, biar hati kita tenang. Ya, karena hari ini banyak orang yang gelisah segala macam. Maka kita kembali ke Allah lagi. Ayo kembali ke Allah, kembali ke Allah, kembali ke Allah dan Rasulnya. Ya, makanya saya di Asbo juga ngomong ke teman-teman, Asbo ini dibuat untuk kembali ke Allah dan Rasulnya. Hari ini kita krisis untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Hari ini kita kacau sekali karena orang itu jauh sekali dari Allah SWT, jauh sekali dari Quran, jauh dari syariatnya. Kalau kita menaati syariat Allah SWT, kalau kita taat sama perintah-perintah Allah, insya Allah efeknya adalah sehat. Kalau syariat Islam ini kita jalankan semua, kita efeknya sehat. Ya, jadi ketaatan ini akan melahirkan luar biasa efek kesehatan. Tapi bukan berarti kita menjalankan puasa, sholat untuk sehat, bukan. Tapi untuk taat pada Allah SWT. Nah, disitulah kita akan mendapatkan kesehatan. Karena kesehatan inilah keseimbangan antara kolbu dan jasad kita, badan kita. Sehingga mungkin selama ini kita nggak seimbang. Ya, kita terlalu menzolimi diri kita. Itu kan bentuk kemaksiatan. Harusnya kita tidur habis isya, kita mungkin bergadang untuk hal yang nggak perlu. Maka tobat ya. Tobat itu kita berubah, kita merubah semuanya sehingga menjadi lebih baik lagi, sehingga kita mendapatkan kualitas kesehatan yang lebih prima. Jadi itu konsepnya teman-teman, sederhana. Ya, jadi kesehatan itu adalah keseimbangan antara pikiran kita, kolbu kita, jasad kita, raga kita. Makanya perlu dijaga polanya. Karena di dunia ini semuanya berpola. Siang dan malam itu pola. Alam semesta ya, kehidupan itu semua berpola. Galaksi, planet mengitari semuanya berpola. Termasuk di dalam sistem tubuh kita ada polanya.
Nah, kalau kita bermaksiat artinya kita lalai sehingga polanya jadi kacau, yang kemudian dampaknya kita jadi sakit. Nah, kita perlu bertobat. Kita memohon kepada Allah, kita meminta petunjuk, ya Allah berilah petunjuk, berilah kesembuhan, berilah jalan. Jadi ini adalah satu yang menjadi penebus dosa. Jadi sakit sebagai penebus dosa tatkala kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Rasulullah SAW. Kita kembali kepada Allah. Kita menata hati kita, menata pikiran kita, menata raga kita untuk tidak melakukan lagi hal-hal yang mungkin selama ini merusak tubuh kita. Hal-hal yang selama ini kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebagai nasihat buat diri saya sendiri dan mungkin buat teman-teman yang sedang sakit, bersabarlah karena sabar itu bagian dari kesembuhan. Ya, kalau Anda sabar, sebentar lagi Anda sembuh. Insya Allah, mungkin itu yang mungkin bisa saya share. Mudah-mudahan teman-teman yang sakit diangkat penyakitnya. Mari kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang menyembuhkan segalanya.